Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman sahabat semuanya, para siswa yang hebat, bertemu kembali di dalam pembelajaran informatika SMK. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai keterampilan generik. Apa ya itu keterampilan generik itu ya? Keterampilan generik itu di dalam keilmuan itu didefinisikan sebagai kemampuan dasar yang sifatnya umum dan bisa diaplikasikan ke berbagai ilmu-ilmu khusus lainnya. Menurut Gibb, di dalam tulisan Taufik Rahman, beliau menjelaskan bahwa kemampuan generik itu berhubungan dengan pekerjaan khusus atau yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Nah, di dalam studi informatika, misalnya, kini ada beberapa keterampilan generik yang bisa diperoleh oleh mereka yang sedang belajar di materi atau di pembelajaran informatika. Nah, jika sudah dikuasai keterampilan ini, maka ini bisa diterapkan di berbagai bidang lainnya. Tepatnya dapat digunakan di luar konteks informatika dan lebih bersifat umum atau sosial. Lantas, bagaimana pandangan keterampilan generik dalam bidang informatika? Berdasarkan ungkapan Mustafa dan kawan-kawan dalam informatika tahun 2021, ada beberapa praktik lintas bidang yang dijalankan oleh peserta didik informatika. Dari semua rangkaian praktek yang dijalankan melalui aktivitas belajar, terdapat 2 poin utama yang mengajarkan keterampilan generik atau keterampilan umum tersebut. Di antaranya adalah keterampilan generik seorang itu adalah kolaborasi dan komunikasi. Ya, 2 hal ini sangat penting. Ya, keterampilan apa? Keterampilan kolaborasi dan juga komunikasi. Walaupun sebetulnya masih ada bidang-bidang lain ya atau keterampilan lain yang dibutuhkan. Cuma dua keterampilan ini sangat penting. Kolaborasi, apa itu kolaborasi? Kolaborasi itu adalah kerjasama antara 2 orang atau lebih untuk mencapai sebuah tujuan atau untuk menyelesaikan tugas tertentu. Nah, kolaborasi ini membutuhkan kepemimpinan, pembagian tugas, dan peran yang adil. Semakin baik komunikasi yang berjalan, maka akan semakin baik pula kolaborasi yang dijalankan. Nah, kolaborasi ini diajarkan lewat informatika ketika terjadi mengadakan kerja kelompok. Mahasiswa di sini disuruh untuk menyiapkan anggota dengan berbagai susunan panitia, mulai dari penetapan ketua, sekretaris, anggota, dan lainnya. Ya, kemudian mereka berdiskusi. Nah, dengan kerja secara bersama-sama ini, maka mahasiswa yang belajar di materi informatika ini atau mungkin bidang yang lain, itu mereka akan mengerti tentang hal yang berbau komputasi. Mereka juga akan belajar tentang cara bekerja sama dengan orang lain. Penerapan kerjasama ini bukan hanya berlangsung di bidang studi informatika, tapi semua bidang lain juga membutuhkan kolaborasi untuk mengerjakan sebuah proyek-proyek besar. Keterampilan lainnya selain kolaborasi adalah komunikasi. Berkat adanya pengerjaan tugas kelompok, masing-masing individu akan terbiasa menjalin komunikasi satu sama lain. Lebih dari itu, hasil diskusi ini akan mereka sampaikan kepada para pendidik. Cara komunikasi bisa dilakukan dengan presentasi atau penyajian infografis. Infografis adalah media informasi yang disajikan dalam perpaduan teks, gambar, ilustrasi, grafik, dan elemen visual lainnya. Sementara presentasi adalah menyampaikan informasi secara lisan yang disertai dengan elemen visual seperti gambar, teks, atau grafik. Pada umumnya, bahan atau materi presentasi ini dibuat dengan menggunakan PowerPoint. Ini yang bisa dilakukan. Mahasiswa yang hebat dan luar biasa, komunikasi ini sangat diperlukan di dalam kehidupan, bukan hanya di bidang informatika. Komunikasi antar pedagang dengan calon konsumen itu juga termasuk komunikasi. Kita dapat melihat banner, pamflet, spanduk di sepanjang jalan yang menyajikan produk-produk. Selain itu juga ada penerapan yang terjadi lewat komunikasi seorang calon pegawai dengan manajer HRD. Saat diwawancara, pria yang melamar akan mempresentasikan tentang dirinya lewat komunikasi. Nah, komunikasi ini sangat penting ya bagi kita semua untuk terus kita latih. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.